Halo, kembali lagi di channel aku. Hari ini kita akan membahas tentang fakta Alkitab dan kebenaran tentang Yesus. Dunia roh, ada satu nama yang saat disebut iblis langsung bergerak. Bukan karena suaranya lantang, tapi karena otoritas yang menyertainya. Selama ribuan tahun, iblis menyusun strategi, menipu, mencuri, menghancurkan. Tapi ada satu pribadi yang tidak bisa dia sentuh, tidak bisa dia tipu, bahkan tidak bisa dia kalahkan. Yesus Kristus. Tapi yang lebih ditakuti iblis sekarang bukan hanya karena Yesus pernah hidup 2000 tahun yang lalu, tapi karena Yesus hidup sampai selama-lamanya. Dan dia tinggal di dalam orang percaya. Pertanyaannya, apakah kamu termasuk yang membuat iblis gemetar atau kamu cuma menjadi mainannya? Siapa musuh terbesar iblis? Iblis gak takut sama siapa-siapa, kecuali Yesus. Lukas 4 ayat 34, apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bahkan Yesus belum bicara sepatah kata pun, roh jahat langsung ketakutan. Iblis tahu persis siapa Yesus. Dan yang bikin dia ngeri, bukan hanya karena Yesus kudus, tapi karena Yesus datang dengan otoritas sorgawi yang mutlak. Apakah ada tokoh lain yang pernah ditakuti iblis? Di dalam sejarah dunia ada dewa-dewa kuno, Zeus, Baal, Odin, Horus. Ada nabi-nabi besar, Musa, Elia, Elisa. Tapi iblis tidak pernah takut seperti dia takut kepada Yesus. Kenapa? Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi Yesus bukan ciptaan. Yesus bukan ciptaan, dia adalah sumber segala ciptaan. Dewa-dewa, banyak dari mereka justru bagian dari tipu muslihat iblis sendiri. Nabi-nabi, mereka diurapi ya, tapi Yesus adalah pengurapan itu sendiri. Kalau malaikat, mereka tunduk pada perintah Yesus. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki otoritas seperti Yesus, karena hanya dia yang adalah Allah menjadi manusia. Yesus tidak hanya mengusir iblis, dia menghancurkan kekuasaan iblis. Ibrani 2 ayat 14, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Yesus tidak hanya menegur setan, dia menghancurkan segala sistemnya, dia buka rantai dosa. Dia copot otoritas si jahat. Dan yang lebih mengerikan lagi bagi iblis, Yesus mati, tapi tidak hanya sampai di kematian. Faktanya, Yesus bangkit. Banyak orang yang disalib, tetapi hanya satu yang bangkit. Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini pukulan paling memalukan bagi iblis. Dia pikir Yesus kalah di salib. Ternyata justru di salib itu iblis dihancurkan. Kematiannya menghapus dosa. Kebangkitannya mengalahkan maut. Dan selanjutnya, apa sih tanda iblis bisa takut kepada kamu? Iblis takut bukan karena kamu sering ke gereja, tapi karena kamu percaya dan hidup dalam kuasa nama Yesus. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Bukan cuma Yesus, tapi juga para rasul dan murid yang diberi kuasa mengusir setan. Karena Yesus itu tidak dibatasi oleh waktu. Kalau kamu hidup dalam kebenaran dan penuh dengan Roh Kudus, iblis takut kalau kamu bangun pagi. Tapi kalau kamu kompromi dengan dosa, suka menipu, mencintai dunia, yes, kamu menjadi sasaran empuk buat dia. Ada satu hal yang dimiliki Yesus tapi tidak dimiliki oleh siapapun. Dia adalah pribadi yang kudus, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya juga manusia. Tetapi dia tidak pernah berdosa, bahkan sekalipun dia tidak dikuasai oleh maut, malah dia yang pegang kuncinya sekarang. Kolose 2 ayat 15, ia telah melucut pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka di dalam salib. Jadi, kalau iblis takut wajar, karena dia sudah kalah. Yesus bukan cuma Tuhan di sorga, dia Tuhan yang menang di medan peperangan rohani, dan kemenangan itu sekarang tinggal di dalam kamu. Tapi hanya kalau kamu percaya, dan hanya kalau kamu hidup dalam pertobatan. Karena yang bikin iblis takut bukan sekedar nama Yesus di mulutmu,
tapi Yesus yang hidup di dalam hatimu. Kalau video ini membukakan matamu, bantu share ke orang lain. Jangan sampai kamu kalah dari musuh yang sebenarnya sudah kalah. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.